Bayangkan jika seorang leluhur melihat masa depan bangsanya dipenuhi kehancuran dan ia memilih untuk pergi, bukan karena benci tapi karena kecewa. Inilah kisah Sabdo Palon yang kembali, ketika alam tak lagi sanggup menahan murka. Dan di sisi lain legenda dari Laut Selatan yang mulai terlupakan juga menunjukkan keberadaannya, menentang apa yang selama ini terjadi. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh haru ini, aku mohon keikhlasan sahabat semua untuk menekan tombol like dan subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Mari kita simak cerita penuh makna ini, karena siapa tahu, kita sedang hidup dalam naskah yang sudah ditulis ratusan tahun lalu. Namanya Mas Sabto, bukan seorang ulama, bukan pula seorang dukun. Ia hanyalah seorang pengembara spiritual, yang dipilih oleh takdir untuk menyusuri jejak-jejak gaib Nusantara, menembus kabut waktu dan menyelami rahasia para leluhur. Dengan mata batin yang terbuka sejak kecil, ia tak hanya melihat dunia nyata, tapi juga merasakan gejolak di balik dimensi yang tak kasat mata. Antara kerajaan laut dan penguasa gunung, antara sabda leluhur dan kehendak ilahi, Mas Sabto berdiri di tengahnya, sebagai jembatan yang rapuh namun diperlukan. Ia tak mencari popularitas, tak pula menginginkan pengikut. Yang ia cari hanyalah keseimbangan, agar Nusantara tidak runtuh oleh ambisi manusia dan murka alam. Namun setiap perjalanan spiritual ada harganya. Mas Sabto harus kehilangan, berpisah, dan kadang dilupakan. Tapi di balik semua itu, ia tetap melangkah, sebab ia tahu, Sabdo Palon telah menunggunya. Dan kini, kisah itu akan kita buka bersama. Perjalanan spiritual Mas Sabto yang awalnya direncanakan menuju wilayah Jawa Timur dan Madura mendadak dibelokkan ke arah lain. Tak ada penjelasan pasti mengapa perubahan ini terjadi secara tiba-tiba. Namun bagi Mas Sabto, perubahan semacam ini bukan hal yang mengejutkan. Dalam dunia spiritual, rencana bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan sinyal dari alam gaib. Mungkin memang belum waktunya ia mencari jejak titisan Ken Arok. Melalui mata batinnya, Mas Sabto merasakan ada alasan besar di balik perubahan rute ini. Serangkaian kecelakaan laut dan udara yang baru-baru ini terjadi menjadi pertanda, perang antara penguasa laut dan gunung telah dimulai. Meski genderang perang belum benar-benar ditabuh, bentrokan kecil sudah terjadi di level bawah. Korban manusia berjatuhan di lautan dan di angkasa. Atas petunjuk para leluhur, Mas Sabto pun dialihkan kembali ke Jawa Tengah, tanah kelahirannya. Di sanalah ia harus memulai kembali perjalanan spiritualnya, tepatnya di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Di Pegunungan Dieng, ia ditugaskan untuk kembali bertemu dengan Sang Pertapa Sakti, memeriksa kekuatan paku-paku bumi, penjaga stabilitas pulau-pulau Nusantara. Jika paku-paku ini mulai goyah, maka akan sangat berbahaya. Tanah bisa tenggelam, air muncul dari segala arah, dan pulau-pulau bisa lenyap ke dasar lautan. Kesedihan menyelimuti batin Mas Sabto. Salah satu tujuan pengembaraannya ke berbagai kota di Nusantara adalah untuk mencegah bencana semacam ini. Peralihan kekuasaan dari Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, kepada penguasa gunung, Sabdo Palon, seharusnya terjadi dengan damai, tanpa pertumpahan darah. Begitulah yang diinginkan para leluhur dan para pini sepuh. Dengan penuh hormat, Mas Sabto bersilaturahmi ke berbagai wilayah gaib di penjuru Nusantara. Semua yang terjadi hanyalah rangkaian dari takdir ilahi. Sudah tiba waktunya Sabdo Palon kembali ke dunia manusia setelah 700 tahun mengasingkan diri. Masa pemerintahan Ratu Pantai Selatan, yang selama ini bekerja sama dengan manusia, tampaknya sudah mencapai akhirnya. Kini giliran Sabdo Palon dan para hulu balangnya untuk mendampingi manusia Jawa dalam membangun Nusantara yang baru. Namun, mengapa justru terjadi pertumpahan darah? Mas Sabto teringat kembali peristiwa masa lalu. Gagalnya pertemuan antara delegasi Ratu Laut Selatan dan penguasa gunung. Mereka semua merasuk ke dalam tubuh manusia dan terlihat seperti sahabat-sahabat Mas Sabto yang sedang bertengkar biasa. Tapi energi mereka sangat kuat, menggetarkan wilayah hingga ratusan kilometer jauhnya. Suara kemarahan yang terdengar seperti desisan ular dan gelegar petir tidak terdengar oleh orang biasa, hanya oleh mereka yang terlibat langsung dalam konflik gaib ini. Lokasi pertemuan itu pun tidak istimewa, hanya sebuah kafe sederhana di kawasan Kemang,
Jakarta. Namun intensitasnya, jika terlihat oleh manusia awam, akan membuat merinding bulu kuduk. Semua itu bermula dari kesalahpahaman antara dua manusia. Seorang pemuda titisan Panembahan Senopati dan seorang wanita titisan anak Nyi Roro Kidul. Masalah bermula dari prosesi penyembuhan suami Nimas Pandansari. Lelaki itu boleh disembuhkan, dan Pandansari rela diceraikan, tapi ada satu syarat penting. Salah satu ginjal sang suami akan diambil sebagai kenang-kenangan, dan tidak boleh disembuhkan secara gaib. Namun, saat berlangsungnya prosesi spiritual di Pantai Parangkusumo, secara tak sengaja ginjal itu justru disembuhkan oleh Panembahan Senopati. Maksudnya bukan melanggar janji, melainkan untuk melindungi tubuh lelaki itu dari serangan energi saat kemunculan Wahyu Cakraningrat, sebuah energi agung yang diperebutkan oleh makhluk gaib dan para paranormal. Kejadian itu tidak direncanakan. Semua terjadi di luar kehendak para leluhur. Tapi begitulah takdir bekerja. Ia mengalir dengan caranya sendiri, tanpa perlu minta izin kepada siapapun. Rombongan Panembahan Senopati dianggap telah melanggar perjanjian sakral yang pernah dibuat. Sebagai kesatria, mereka seharusnya tidak mengingkari janji, apalagi memperlihatkan anak keturunannya di tempat yang tersembunyi. Tindakan itu memancing kemarahan para leluhur besar, mulai dari Ken Arok, Sultan Agung, hingga para bala tentaranya yang berdatangan. Begitu pula rombongan dari Ratu Pantai Selatan yang berdiri di belakang Nimas Pandansari dengan sikap permusuhan. Melihat situasi memanas dan kehadiran banyak pihak, para raja kemudian menggelar persidangan ala DPR. Persidangan para leluhur itu berlangsung penuh ketegangan. Awalnya, persoalan hanya soal kesalahpahaman. Namun debat pun melebar membahas isu-isu sensitif yang telah menjadi akar perseteruan selama ratusan tahun. Dalam persidangan itu, tabiat golongan laut yang dianggap jauh dari akhlak terpuji dikupas tuntas. Para leluhur dengan tegas mengkritik praktik-praktik makhluk laut yang sering memperalat manusia untuk menjalankan niat-niat rendah. Sikap ini sangat ditentang keras oleh para leluhur dan menjadi salah satu sumber permusuhan yang berkepanjangan. Meski demikian, golongan laut tidak tinggal diam. Mereka juga menegaskan bahwa meski bukan kesatria sejati, mereka tetap memiliki etika dan prinsip tertentu. Debat itu berlangsung sengit, dan Mas Sabto tidak mampu menjelaskan detail perdebatan karena ada adab dan rahasia yang memang harus disimpan dari pengetahuan manusia. Konflik ini tidak hanya berlangsung di alam gaib. Tersisa memori mendalam dalam tubuh manusia yang membuat persahabatan dan permusuhan berjalan berdampingan di dunia nyata. Salah satu dampaknya, wanita yang merupakan titisan anak Nyi Roro Kidul memilih meninggalkan kelompok Mas Sabto, meninggalkan luka mendalam di hati sang pemimpin spiritual itu. Setelah peristiwa tersebut, Mas Sabto sulit mengakses kerajaan laut karena aksesnya ditutup oleh para penguasa laut. Hanya dengan jalur diplomasi ia berharap bisa bertemu dan berdialog kembali. Dalam menelusuri akar masalah, Mas Sabto kembali melacak perjalanan leluhurnya. Semua bermula dari kisah misteri babat tanah Jawa yang terus membayang hingga hari ini. Perseteruan penguasa gunung dan penguasa laut dimulai dari hutan Lali Jiwo, tempat yang syarat misteri dan dihuni oleh leluhur Ken Arok. Melalui mata batin Mas Sabto, terlihat hutan tersebut menyimpan aura mistis. Suara anak-anak bermain dan berlatih kanuragan terdengar dari dalam hutan, menambah kesan mistis yang menakutkan bagi penduduk sekitar. Kidung-kidung merdu kadang terdengar di malam hari, memaksa warga menjauhi wilayah tersebut. Seiring waktu, cerita bergulir ketika seorang pemuda muncul dari hutan itu. Pemuda itu tampak seperti pengembara. Namun karena ketidakmampuan atau alasan lain, ia memilih menjadi perampok yang mengganggu ketentraman wilayah kerajaan. Dialah Ken Arok, anak asuhan Sabdo Palon. Takdir membawa Ken Arok pada jalan hidup baru ketika ia terpikat oleh kecantikan seorang wanita. Perubahan itu memicu ambisinya menjadi raja dan merebut wanita itu dari suaminya. Ken Arok menyadari rahim sang wanita memancarkan cahaya luar biasa, simbol kelahiran para raja masa depan. Sejak saat itulah babak baru perebutan kekuasaan dimulai. Ken Arok berhasil merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, menandai awal dinasti kerajaan Jawa. Peran Sabdo Palon sangat besar dalam sejarah ini. Kesetiaan dan sumpahnya yang teguh mendampingi keturunan Aji Saka sebelum dan selama mereka memerintah Nusantara, menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah. Di penghujung kisahnya,
Sabdo Palon harus menelan pahitnya takdir, berpisah dengan Prabu Brawijaya V, anak keturunan Ajisaka yang akhirnya memeluk Islam. Perpisahan itu bukan semata tentang agama, tapi tentang luka yang lebih dalam, kekecewaan atas arah masa depan Nusantara. Dalam diamnya, Sabdo Palon murka. Ia tidak membenci Islam, namun ia tahu, kelak, agama itu akan dijadikan alat, bukan jalan. Ia melihat jauh ke depan, ke zaman ketika Islam hanya tinggal nama, ritual, dan simbol, namun kehilangan ruhnya. Agama dijadikan tameng oleh manusia-manusia yang tidak takut kepada Tuhan, bahkan bertindak lebih buruk dari iblis. Sabdo Palon telah menyaksikan masa depan melalui mata batinnya. Ia melihat bagaimana keturunan Ajisaka, meski mengaku memeluk Islam, justru tenggelam dalam kemusyrikan. Mereka menyembah danyang laut, memuja ratu pantai selatan layaknya hamba kepada Tuan. Itu bukan spiritualitas, melainkan kesesatan yang nyata. Ia tahu, dari situlah awal malapetaka turun-menurun. Kesirikan dan kemunafikan menjadi budaya yang diwariskan. Mereka yang tahu agama, tak lagi takut kepada Sang Pencipta. Para raja dan rakyat, pemimpin dan jelata, berlomba-lomba dalam kejahatan. Korupsi dilakukan terang-terangan, kemaksiatan merajalela, dan keserakahan menjadi nilai hidup. Islam tinggal nama, ruhnya sirna. Sabdo Palon bukan guru agama, melainkan pengasuh spiritual. Ia hanya ingin membimbing anak asuhnya mengenal Tuhan dengan akhlak, bukan dogma. Ia hadir layaknya punokawan, membantu, menuntun, bukan menguasai. Tapi jalan hidup tak selalu sejalan dengan harapan. Maka ia memilih berpisah. Akan datang masanya, bisik Sabdo Palon, ketika bumi Nusantara menangis. Ketika manusia tak lagi takut pada hukum Tuhan. Ketika alam tak lagi mampu menahan murka. Dan masa itu, kini telah tiba. Gunung-gunung meletus. Dimulai dari Merapi yang menyemburkan amarahnya ke langit. Alam bersedih. Tanah bergetar. Langit bergemuruh. Tsunami, lumpur, banjir, jembatan roboh. Semuanya adalah isyarat, alam menjerit, sebab tatanan semesta telah rusak. Di antara wangi dupa dan kemenyan, dalam gemetar bumi dan riuh badai, Sabdo Palon berseru, "Aku telah datang." Ia hadir bukan untuk menghakimi, tapi mengingatkan bahwa manusia tak bisa lari dari takdir. Hanya dengan ikhtiar, doa, dan cinta pada bumi, Nusantara bisa kembali diberkati. Maka tugas manusia kini adalah menjaga, dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa. Sabdo Palon tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, hingga manusia siap kembali menjalani laku dengan budi dan nurani. Dan kini, ketika gunung bergemuruh dan laut tak lagi bersahabat, itulah pertanda bahwa sabda lama tengah bangkit. Sabdo Palon telah kembali, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang selama berabad-abad menjaga perimbangan alam, kini menatap bumi dengan luka. Ia kecewa, sebab manusia yang dulu ia lindungi kini lebih banyak memuja dunia dan melupakan kearifan. Ia dan Sabdo Palon pernah sepakat menjaga harmoni antara langit, gunung, dan laut. Tapi saat manusia merusaknya dengan keserakahan, kemunafikan, dan syirik yang terang-terangan, mereka hanya bisa diam dalam kesedihan. Maka jika kita tidak kembali kepada budi pekerti, kepada akhlak, kepada kesadaran ilahi, jangan salahkan jika laut menenggelamkan daratan, dan gunung melepaskan murka. Sebelum semuanya terlambat, dengarlah suara mereka. Karena Sabdo Palon dan Nyi Roro Kidul tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu kita untuk kembali sadar. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.